upaya yang mana ditujukan untuk melindungi perempuan serta memberikan rasa aman dalam pemenuhan hak-haknya yang ditujukan untuk mencapai kesetaraan gender. Dari selanjutnya yaitu undang-undang terkait perlindungan perempuan di Indonesia. Selanjutnya, pengertian KDRT. KDRT merupakan perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan, baik itu secara fisik, seksual, psikologis, atau penelantaraan, termasuk ancaman melakukan perbuatan, perampokan, perampasan kemerdekaan dengan cara melawan hukum dalam rumah tangga. Pengaturan KDRT terdapat dalam Undang-Undang PKDRT Nomor 23 Tahun 2004. Asas PKDRT sendiri dijelaskan dalam pasal 3, yaitu untuk yang pertama menghormati hak asasi manusia, yang kedua keadilan dan kesetaraan gender, dan yang ketiga mendiskriminasi, dan yang keempat yaitu perlindungan korban. Adapun tujuan PKDRT sebagaimana telah disebutkan dalam pasal 4, yaitu 1. Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga, 2. Melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga, 3. Menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan yang keempat yaitu memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera. Kekerasan terhadap perempuan secara lebih spesifik sering dikategorikan sebagai kekerasan berbasis gender, sehingga dengan adanya undang-undang ini diharapkan bisa membantu dalam hal perlindungan perempuan. Yang selanjutnya yakni pengertian HAM. HAM merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, serta dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, serta setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia yang terdapat pada pasal 1 ayat 1. Sedangkan pada pasal 3 ayat 3 yang berbunyi, setiap orang berhak atas hak asasi manusia dan kebebasan antar manusia tanpa diskriminasi. Dari pasal-pasal di atas dijelaskan bahwa HAM merupakan ditujukan untuk semua orang dan jenis kelamin. Yang selanjutnya pengertian tindak perdagangan orang yang merupakan tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, dan penggunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan uang atau pemberi bayaran atau manfaat, sehingga mendapat persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi yang terdapat pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang PT-PPO. Yang selanjutnya, UU terkait perlindungan perempuan di Turki. Nah, dalam pasal Undang-Undang Nomor 6284 tentang hukum untuk melindungi keluarga dan mencegah kekerasan terhadap perempuan, serta pada pasal 1 ayat 1 dan ayat 2 berisi tentang tujuan dari undang-undang tersebut, yakni untuk melindungi dan mencegah terjadinya kekerasan, salah satunya terhadap perempuan. Materi selanjutnya, perlindungan perempuan menurut hukum Islam. Dalam agama Islam, secara penuh memberikan perlindungan terhadap perempuan dan menolak secara tegas praktik-praktik kekerasan, serta perlindungan perempuan telah dijamin sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis. Menurut pandangan Islam, perlindungan terhadap perempuan dianggap sebagai upaya preventif, yakni untuk melindungi perempuan dari tindak kekerasan, dan upaya kuratif, yakni
terhadap praktik kekerasan yang dialami perempuan. Semua bentuk kekerasan terhadap perempuan itu bertentangan dengan prinsip dasar yang digariskan dalam Islam. Kekerasan terhadap perempuan, baik di dalam rumah tangga atau di luar rumah tangga, adalah bentuk kejahatan yang mana bisa dijatuhi hukuman taksir, apalagi jika suami menyakiti istri dengan memukulnya hingga terluka. Hal tersebut bisa disamakan dengan penganiayaan yang mana hukuman pokok yang didapat bisa berupa qisas atau diat, dan jelas masukkan dalam kategori tindakan kekerasan terhadap istri. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai lembaga perlindungan perempuan baik di Indonesia maupun di Turki. Yang ada di Indonesia seperti yang pertama ada Komnas Perempuan, yang kedua ada Lembaga Bantuan Hukum APIK, yang ketiga ada Koalisi Perempuan Indonesia, dan yang keempat ada Yayasan Lentera Sintas Indonesia. Kemudian yang di Turki seperti yang pertama ada LSM Feminis, yang kedua ada Pengacara Feminis, dan yang ketiga konvensi. Selanjutnya mengenai hukuman terhadap pelanggaran perlindungan perempuan baik di Indonesia maupun di Turki. Di Indonesia dan di Turki sama-sama dihukum penjara dan denda. Untuk lamanya penjara dan besarnya denda tergantung terhadap pelanggaran yang telah dilanggar. Untuk hukum Islam dihukum dengan takzir atau qisas diat. Dari penjelasan di atas, ada beberapa pertanyaan dari teman-teman. Di antaranya, dari Mbak Nurul Hidayah dengan NIM C0319032 dengan pertanyaan, bagaimana cara yang dilakukan dari lembaga yang berada di Turki dalam mengatasi adanya kekerasan terhadap perempuan? Nah, menurut kami, peranan lembaga yang berada di Turki memberikan bantuan hukum secara sukarela dari korban tindak kekerasan yang dialami perempuan. Nah, dengan begitu, perempuan yang mengalami tindak kekerasan bisa dan dapat mengajukan ke pengadilan tentang apa yang dialaminya serta keluhan yang dirasakannya dengan bantuan dari lembaga-lembaga tersebut. Dengan begitu, hakim akan menindaklanjuti hal tersebut sekalipun tuntutan yang diajukan tersebut sudah dicabut. Pertanyaan kedua dari saudari Risma Wahyu Nurhidayati dengan NIM C03219034. Pertanyaannya, bagaimana hukumannya jika KDRT terulang kembali? Apakah hukuman paling berat bagi suami yang melakukan KDRT di Turki? Begini ya Mbak Risma, kalau menurut jawaban dari kelompok kami ialah jika terulang lagi maka dijatuhi hukuman penjara maksimal 15 tahun atau dengan denda paling banyak 300 juta rupiah. Jikalau Mbak Risma nanya yang paling berat di Turki, ya dengan hukuman pidana penjara seumur hidup dengan jangka waktu 20 sampai 25 tahun. Pertanyaan selanjutnya yakni dari Mbak Salma Aizumi dengan NIM C03219037 dengan pertanyaan, apakah implementasi perlindungan perempuan dari lembaga yang berada di Turki sudah berjalan maksimal atau ada hambatan-hambatan dalam mengatasinya? Nah, dari pertanyaan tersebut, menurut kami, peranan dari lembaga yang berada di Turki sudah berjalan maksimal. Tetapi dalam praktiknya di pengadilan, yang mana di pengadilan didominasi dengan banyaknya kaum laki-laki, menjadi salah satu penghambat dari tindak lanjut aduan perempuan korban kekerasan yang dilakukan laki-laki. Seperti halnya pengurangan hukuman bagi pelaku tindak kekerasan terhadap perempuan dengan dalih lebih mempercayai kesaksian laki-laki daripada perempuan. Pertanyaan keempat dari saudari Enggar Yusnia dengan NIM C03219010, yaitu terkait permasalahan perlindungan perempuan. Masih terjadi permasalahan yang cukup banyak terjadi di negara-negara, salah satunya Indonesia. Nah, ketika perempuan itu sendiri memilih untuk menjual diri karena kebutuhan ekonomi, lalu dia mendapat musibah penganiayaan, peristiwa tersebut seharusnya yang harus disalahkan itu siapa?
Begini ya Mbak Enggar, menurut hasil diskusi dari kelompok kami ialah ketika ada seorang perempuan yang menjualkan dirinya, itu yang salah sendiri, dikarenakan dia tidak berpikir lebih jernih atau matang. Kan seharusnya dia lebih berusaha untuk mencari pekerjaan yang lain dan harus siap dengan adanya resiko yang dia ambil apabila sudah menjualkan dirinya. Selanjutnya pertanyaan dari Mbak Sakita Destia Ramadan, apa perbedaan tinjauan filosofis kekerasan seksual di negara Indonesia dan negara Turki? Menurut kami, tinjauan filosofis kekerasan di negara Indonesia dan negara Turki tidak ada perbedaan, karena mengenai kekerasan pada dua negara tersebut sama saja, seperti pemerkosaan, KDRT, pembunuhan, pelanggaran HAM pada hak hidup, dan lainnya. Kemudian pertanyaan dari Mbak Hafsufah Maulidia, dapat dijelaskan bagaimana penerapan hukuman dalam Islam yang bisa mencapai dua jenis hukuman, ta'zir dan qisas diyat. Penerapan terhadap dua jenis hukuman ta'zir dan qisas diyat seperti apabila melanggar KDRT maka dapat dikenai hukuman ta'zir, sedangkan kalau mengenai jiwa seperti pembunuhan dapat dikenai hukuman di qisas diyat. Dan perlindungan terhadap perempuan tercantum dalam Al-Quran dengan makna tersirat, yang mana dalam ayat tersebut menjelaskan kesetaraan gender. Ayat tersebut seperti Ar-Rum ayat 21, An-Nisa ayat 124, dan An-Nisa ayat 35. Selanjutnya yaitu dari Mbak Ademaya Irmayasari dengan NIM C73219046. Pertanyaannya, menurut pandangan pemateri mengenai konsep marital rape, apakah merupakan suatu bentuk perlindungan terhadap perempuan atau di sisi lain malah mendiskriminasi hak suami? Nah, dalam implementasinya juga menurut pemateri, apakah negara itu berhak mencampuri atau mengurus kehidupan rumah tangga? Apakah di Turki juga menerapkan sistem marital rape? Mohon penjelasannya. Baik, berdasarkan hasil dari diskusi kelompok kami, jawabannya yaitu marital rape adalah tiap-tiap perbuatan yang mencakup pelecehan seksual, memaksakan istri baik secara fisik untuk melakukan hubungan seksual dan melakukannya di saat tidak adanya persetujuan dari salah satu pihak, yaitu pihak istri. Melakukan hubungan yang tidak wajar dan tidak disukai oleh sang istri, maupun menjauhkan atau tidak memenuhi kebutuhan seorang istri. Karena banyak masyarakat luas di mana masyarakat masih tidak menganggap serius pemerkosaan dalam rumah tangga, karena mereka itu beranggapan bahwa kalau sudah berumah tangga itu bukan kekerasan lagi. Bahkan sebagian kalangan masyarakat menganggap pemerkosaan dalam rumah tangga itu tidak ada, karena mereka sudah terikat hubungan suami istri. Selama ini marital rape itu di kalangan masyarakat Indonesia dianggap ada dan tiada. Namun marital rape itu ada dalam kehidupan berumah tangga, dan atas ketidakpahaman masyarakat tentang apa itu marital rape terjadi karena dipengaruhi oleh kultur dan hukum perkawinan di Indonesia. Dalam perkawinan di Indonesia, umumnya suami dianggap sebagai pencari nafkah dan istri dianggap sebagai seseorang yang harus siap sedia melayani suami 24 jam sehari. Termasuk dalam hubungan seksual. Selain itu, masyarakat juga tidak percaya tentang marital rape diakibatkan oleh seorang bahwa setelah menikah hubungan seksual sah dilakukan meskipun salah satu pihak tidak menghendakinya. Sekian dari penjelasan kelompok kami.